Aku kangen kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah negara Indonesia termasuk kategori negara hukum klasik atau negara hukum modern. Menurut saya, Indonesia termasuk dalam negara hukum modern. Kita tidak perlu berbicara jauh, contohnya itu ada pada Pancasila. Karena sesuai dengan ciri-ciri negara modern itu sendiri, yaitu 1. Berlakunya asas demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. 2. Dianutnya paham negara hukum. 3. Susunan negaranya adalah kesatuan. Di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis yang berdasarkan rule of law adalah 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Pemikiran-pemikiran baru tentang sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai instrument of power saja, tetapi negara justru dipandang sebagai agency of service. Maka timbullah konsep welfare state, yaitu negara kesejahteraan atau kemakmuran. Tipe utama negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakan Gesetzgebung, yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemberian kewenangan ini yang kemudian dikenal dengan ajaran Freie-Ermessen yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kemerdekaan pemerintahan untuk dapat bertindak atau inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ajaran Freie-Ermessen dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas mensejahterakan rakyat. Welfare state berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut. Kesejahteraan menurut Black Clause Dictionary, satu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli, juga pengertian negara kesejahteraan. Negara sebagai pengatur, ciri-ciri pokok suatu negara welfare state adalah sebagai berikut. 1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan efisien kerja lebih penting daripada pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif. 2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja. Akan tetapi, negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, hingga perencanaan merupakan alat yang penting dalam welfare state. Welfare state merupakan negara hukum material yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil. 3. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai suatu hak mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Welfare state atau negara hukum material telah menjadi model yang dianut negara-negara modern pada abad 20. Namun, perlu disadari bahwa negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya penyalahgunaan kekuasaan karena
adanya phrase Hermesan. Oleh sebab itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, harus ada mekanisme kontrol dari lembaga lain, khususnya rangka melindungi kepentingan rakyat. Dapat berupa kontrol politik oleh parlemen maupun kontrol oleh penegak hukum melalui peradilan administrasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.